ya, diem. Akhirnya karena ngerasa akunya nggak bisa diajak ngomong, ya udah dia tidur lagi. Tapi dia tidur tuh nggak berbalik, ya udah tidur liatin aku yang lagi berdiri. Dan dia nggak liatin gerakan sholat, cuman yang dia lihat itu aku kayak pakai mukena warna pink Fanta. Diem. Akhirnya tuh tengah malam tuh ke kamar mandi. Kalau kamar mandi tuh saya duduk di set gitu duduk sambil ngantuk-ngantuk dan dia, Mas tahu nggak dia ngapain? Dia jongkok. Entahlah gimana bentukannya ya. Jadi muka saya yang lagi ngantuk seperti ini ketemu dengan mukanya dia ini. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan di edisi Malang kali ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di hotel yang ada di Bandung. Jadi sebelah gue udah ada Mbak Endris. Mbak, thank you Mbak ya. Udah mau cerita lagi. Karena sebelumnya cerita di kosannya waktu itu di Malang. Itu serem banget kosannya, dan kali ini mau nyeritain di hotel yang ada di Bandung. Nah, mental ke Bandung nih dari Malang. Kenapa Mbak waktu itu ke Bandung dan menyewa hotel ini? Lanjut studi di Bandung sih. Oke, studi nah, di Bandung. kebetulan hotel itu kan saya carinya hotelnya nggak terlalu jauh lah, ya 15 menit 10 menit dari TKP tempat yang harus saya tuju lah. Oke. Dan ini kan tadi katanya kita udah ngobrol-ngobrol di depan bentar, katanya ini sampai beberapa kali bolak-balik nginep di hotel itu. Lebih dari sekali. Kenapa Mbak? Kenapa udah tahu itu horor, kenapa Mbak balik lagi? Udah tahu horor tapi balik lagi nggak kapok ya Mas ya. Nah itu gara-garanya tuh gini. Jadi kadang-kadang itu pas ke Bandung tuh kayak high season gitu loh. High season kan hotel-hotel yang lain tuh harganya mahal-mahal. Dia ini yang masih stabil. Jadi masih kejangkau di dompet saya lah kayak gitu. Dan di tempat yang lain tuh pada full, dan di sini pasti ada kamar kosong. Dan meskipun kata resepsionisnya selalu ramai. Ya di daerah situ emang hotel agak gila sih ya harganya. Agak gila harganya. Dan yang emang strategis dan paling deket TKP di situ, dan harganya enak. Murah. Harganya enak lah. Dan katanya setiap Mbak kesana selalu resepsionisnya bilang rame, full. Ketika Mbak mau pindah kamar atau mau pindah ke depan itu full katanya. Full. Padahal di parkiran kosong. Padahal pagi harinya di parkiran kosong. Oke, dan ya kayaknya ditahan dulu nih Mbak ya. Dan buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama cerita Mbak Endris ini, wajib banget tonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan yaudah Mbak Endris, langsung kita mulai aja nih Mbak ceritanya. Mbak Endris, itu gimana Mbak kejadiannya Mbak? Jadi gini Mas, kejadiannya itu di sekitaran tahun 2018 sampai 2023 awal. Jadi 5 tahunan lah. Itu karena saya lanjut studi ya ke Bandung. Jadi karena di Bandung itu kan nggak tiap hari. Jadi kalau di Bandung tuh kalau ngekos riwah, ya jadi saya putusin aja untuk hotel aja. Ya, maksudnya nggak sesekali ini gimana nih Mbak? Jadi saya di hotel itu kebetulan seringnya nginep di hotel yang sama. Dan kalau ke Bandung tuh tiap ada urusan perkuliahan itu kan nggak setiap hari. Jadi bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Oh, kuliahnya ini nggak yang terus-terusan ya dia? Karena kan habis itu pandemi. Jadi habis itu pandemi, sebelumnya itu udah beres semuanya, dan setelah itu disertasi. Jadi nggak yang setiap hari ada di kampus. Jadi makanya lebih hemat di hotel lah daripada ngekos. Mondar-mandirnya lebih enak, jadi saya putusin untuk di hotel. Dan ternyata di hotel itu kebetulan seringnya banyak hotel yang penuh dan dapetnya hotel itu lagi. Dan hotel ini
Langsung aja Mas Gilang ya saya ceritain tentang tempat hotelnya tuh. Hotel ini lumayan lah, gayanya tuh vintage gitu ya. Jadi gaya-gaya vintage, lumayan gede lah hotelnya. Suasananya tuh sepi, sunyi. Lebih ke sebenarnya ya deket jalan raya, tapi mobil ataupun motor yang lewat itu nggak kedengeran sekali sampai kamar. Masa? Jarang ya? Apa emang nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Di desain hotelnya kedap Desain hotelnya memang kedap. Cuman saya di situ kan pesen hotel itu nggak pernah yang langsung dari resepsionis. Jadi dari aplikasi, entah itu aplikasi yang biru muda atau biru tua lah ya, di aplikasi itu. Nah, di aplikasi itu berbagai macam kamar, tipe kamar yang saya pesen, saya tuh selalu dapatnya kamar yang bagian belakang aja. Pengennya kan kadang kita pindah ya, nyobain kamar depan, kamar tengah atau kamar yang lebih dekat lah sama resepsionisnya gitu. Tapi pasti sama resepsionisnya tuh diarahin ke kamar yang belakang terus. Jadi di tipe apapun yang saya pesan pasti dapatnya kamar belakang lagi. Pas saya tanya, teh bisa nggak sih kalau dipindah ke kamar yang depan? Oh nggak bisa ibu, full semuanya. Gitu terus? Gitu terus. Tapi faktanya pas pagi hari saya lihat itu nggak ada yang nginep loh. Cuman mungkin beberapa aja. Parkiran biasanya kelihatan dari parkiran. Nah itu, makanya parkirannya nggak ada. Parkiran juga nggak ada. Dan saya yang heran ini, hotel ini tuh nggak nyediain breakfast. Jadi kita nggak ada yang namanya paket kita sarapan pagi, ketemu orang banyak atau enggak, itu nggak ada. Jadi cuma inap aja. Yeah. Jadi kalau dari hotel ini bukan hotel yang bintangnya banyak ataupun bintang sedikit, tengah-tengah lah ya. Oh, bintang 3 lah ya. Sekitar itulah. Tapi kalau kolam renang nggak ada lah. Jadi itu pas pertama kali saya ke sana, ya udahlah dapatnya yang kamar ini dan kebetulan lagi promo. Lagi promo tuh harganya ya murah kan, siapa sih nggak mau, namanya mahasiswa dapat murah. Nah pas saya ke sana dapatlah nomor sekian-sekian. Di mana letak hotel itu di belakang, bagian belakang. Pas saya masuk kamar, hotel itu kan ketika kita udah bayar mahal, harapannya bersih dong. Begitu masuk kamar itu tuh penuh dengan debu. Tahu kan yang hotel bau debu, terus di kaki tuh kayak ketika sepatu dilepas tuh kayak ada debu yang nempel dan ada beberapa helai rambut itu yang kayak bertebaran gitu. Jadi kayak rambut rontok orang habis nyisir. Nah, saya ini gimana sih hotelnya? Waktu itu saya sendiri ya. Saya akhirnya balik lagi ke resepsionis. Teh minta tolong dong dibersihkan hotelnya. Mau minta tolong diganti aja semuanya. Karena apa? Semuanya tuh berdebu, dari kamar mandinya, kasurnya, semuanya berdebu. Yang saya heranin ini kamar nggak dihuni berapa puluh tahun sampai debunya setebel itu. Dan akhirnya datanglah mungkin mas-mas masih PSG atau praktek lah ya, bukan penghuni, bukan pegawai asli. Karena seragamnya waktu itu saya lihat tuh masih hitam putih, nggak yang pakai seragam kayak yang lainnya gitu. Setelah dibersihin, dia bawa alat bar segala macam, saya nunggu di depan. Saya nggak nunggu di resepsionis, saya nunggu di depan kamar. Saya lihatlah dia beresin apa enggaknya. Setelah diberesin, begitu saya masuk kamar, sama Mas. Jadi hotel sama seperti yang nggak diberesin sama sekali. Akhirnya saya balik lagi ke resepsionis, saya komplain lagi. Karena apa? Kalau kita tidur capek tuh pengennya yang nyaman, apalagi bayar. Jadi harus benar-benar bersih. Dan itu ketika saya balik tuh kalau nggak dibersihin sama sekali, mending ini udah dibersihin tapi hasilnya sama. Akhirnya sama resepsionis dipindah ke kamar sebelah. Kamar sebelah dipanggilkan lagi mas-mas yang tukang bersih-bersih. Setelah dibersihin sudah, akhirnya saya kasih uang receh lah Mas. Saya tanya, ini emang nggak dibersihin berapa lama sih kok sampai debunya seperti ini? Maaf Bu, ini setiap hari saya bersihkan, tapi nggak tahu kenapa yang terjadi tuh seperti ini. Dan namanya juga anak praktek ya, kan kita nggak bisa nanya lebih lanjut ya. Dan dia juga nggak berani mungkin ngomong lebih lanjut, akhirnya ya sudah Mas. Tapi ini berarti nggak di kamar ini saja, setiap hari Bu saya bersihkan. Jadi untuk tamu diterima pun harusnya sudah bersih, tapi kalau kamarnya kotor ya saya mau tidak mau membersihkan lagi. Padahal sudah saya bersihkan Bu. Kamar ini juga sudah saya bersihkan lagi Bu. Oh ya sudahlah Mas, akhirnya saya nyerah. Jadi yang terima agak berdebu gitulah, ya udahlah mau gimana lagi. Akhirnya saya sampai di situ, saya tuh pas nyampe di situ kan harusnya hotel tuh ada wifi-nya, tapi wifi tuh nggak nyampe di kamar. Sinyal saya kebetulan pakai HP tuh yang
double gitu loh Mas Gilang. Jadi ada nomor 1 dan nomor 2 tuh dua-duanya nggak ada. Jadi yang bener-bener low sinyal banget. Mau buat ngerjain apa-apa tuh nggak bisa. Jadi mau buat komunikasi tuh saya harus ke depan kamar. Jadi di kamarnya tuh bener-bener kayak udah kayak masuk goa lah Mas, nggak ada sinyal, telepon juga nggak bisa masuk. Tapi begitu keluar kamar ada? Keluar kamar pas agak ke depan gitu ada. Oke. Nah itu setelah itu kan awalnya saya ngira nih, ya udahlah mungkin saya capek aja lah. Jadi bawahnya pengen ngomel karena kamar kurang bersih. Sudahlah saya nyantai lah. Setelah nyantai mau tidur, pas saya buka di bawah bantal tuh lagi Mas beberapa helai rambut. Saya tuh orangnya tuh paling nggak suka kalau ada rambut-rambut berserakan gitu loh. Ya sudahlah saya bersihkan karena manggil Masnya juga percuma. Saya harus ke resepsionis lagi, jalan jauh lagi. Kasihan juga mondar-mandir, belum juga nanti kalau dia diingetin sama petugasnya kan, karena kalau misalnya nggak bersih kan salah office boy-nya. Nah itu ya sudah, setelah saya capek saya mencoba untuk tidur, dan nggak lama setelah saya mencoba untuk tidur tuh kamar tuh gini Mas, biasanya hotel itu kan ada ya lampu untuk tidur sendiri, lampu untuk baca sendiri. Tapi di situ tuh semuanya remang, kuning, lampu kuning, nggak ada lampu putih sama sekali. Hanya lampu putih tuh di kamar mandi. Saya bersih lah Mas, saya mandi dulu atau apa. Dan lagi Mas, di kamar mandi tuh gumpalan rambut lagi. Oke. Padahal tadi sudah dibersihkan. Saya sudah tahu, saya mau negur tuh gimana, sudah dibersihkan, nggak mungkin lah ada logikanya. Orang saya di situ kok. Dan akhirnya ya udah saya mandi, ada gumpalan rambut yang jelas bukan rambut saya karena saya belum mandi sama sekali. Tapi ya udahlah, saya nggak ambil pusing soal hal seperti itu. Mau marah juga udah nggak ada energi. Saya mencoba untuk tidur. Pas saya mau tidur, itu kayak kamar mandi tuh, Mas tahu kalau yang WC duduk, itu air tuh kayak bolak-balik nge-flash. Jadi yang kalau misalnya mungkin ada orang ke toilet itu bolak-balik di flash. Saya akhirnya lama-lama kan risih ya. Kalau ada suara-suara kayak gitu risih. Berarti suara flash terus itu ya? Suara flash terus. Jadi kayak abis di flash, berapa menit lagi di flash lagi gitu, kayak lagi ngebersihin gitu loh Mas. Jadi kayak orang habis ke kamar mandi dibersihin, kamar mandi dibersihin. Pas saya ke kamar mandi tuh kering. Dan flashnya tuh yang nggak ada air yang keluar. Jadi biasanya kan setelah di flash kan ada air yang keluar ya. Saya cepet-cepet kok nggak ada air keluar juga. Terus ini apa sih hotel ini? Saya mau protes, mau komplain juga udah capek. Akhirnya saya tidur. Nggak lama saya tidur, itu dari kamar mandi, ini masih di kamar mandi ya. Itu kayak ada kuku di kerok gitu loh Mas. Kayak kuku di tembok gitu loh. Kayak garet gitu loh. Jadi kayak kerek kuku kayak panjang ya. Kalau kuku pendek kan nggak bisa, jadi kayak suara-suara gitu. Saya udah nggak ada energi, udah nggak mau ambil pusing, ya sudah saya tidur. Saya biarin aja. Sampai keesokan paginya, bayangan saya kan ketemu banyak orang nih karena mau berangkat bimbingan, mau berangkat bimbingan, ketemu banyak orang. Tapi nggak ada mobil diparkir di situ tuh. Kan ada hotel kan depan-depannya kan pada parkir mobil. Itu nggak ada. Nah, masalahnya saya nginep di hotel ini tuh nggak cuman booking untuk 1 malam, tapi 3 malam. Jadi otomatis karena sudah terbayar, meskipun hotel itu agak-agak gimana, jadi ya mau nggak mau saya tetap di situ lagi lah. Akhirnya saya minta bala bantuan, saya telepon teman pas di kampus, temenin lah ke hotel sini. Kalau misalnya kamu nggak sibuk, tidurlah di hotel sama aku. Saya bilang gitu, kenapa nggak di kosan aku lah? Enggak lah, karena kosan dia lebih horor daripada hotel. Jadi saya lebih pilih di hotel, dia saya ajak ke hotel, akhirnya mau. Nah, setelah itu, setelah saya pulang bimbingan, kebetulan pulang bimbingan maghrib. Saya nelpon teman saya tuh nggak diangkat-angkat. Nelpon teman nggak diangkat-angkat, sudah nelponnya tuh sudah harus di luar ruangan, nggak diangkat-angkat. Akhirnya saya pesan Gojek, GoFood. Pesan GoFood, pesan makanan. Gojeknya tuh konfirmasi, Ibu bener di hotel ini? Iya betul Pak. Oh mohon maaf saya nggak bisa masuk ya. Iya Pak, nggak apa-apa, nanti saya ambil di seberang jalan, di pinggir jalannya. Akhirnya saya ke depan. Pas sampai bapak Gojeknya tuh heran. Kenapa saya mau nginep di situ? Bu, Ibu nggak apa-apa nginep di situ? Nggak apa-apa Pak, kenapa emang Pak? Nggak apa-apa, aman Bu. Aman Pak? Kenapa? Oh nggak apa-apa Bu, saya kira ini sudah kosong. Oh enggak kok Pak, masih ada.
beberapa tamu yang nginep juga katanya penuh. Oh gitu. Kenapa Pak? Tukang Gojeknya tuh aneh, tapi ketika saya tanya pertanyaan tukang Gojeknya nggak mau cerita lebih lanjut. Nggak apa-apa Bu. Kenapa Pak? Tadi kan disuruh masuk boleh. Saya tanya ke resepsionis kalau misalnya untuk ngantar makanan tuh boleh sampai ke dalam karena akses kendaraan tuh bisa sampai depan kamar kita. Tukang Gojeknya nggak berani karena mungkin takut ya Mas karena nggak terbiasa ngantar-ngantar makanan gitu. Cuman yang saya heranin kenapa tukang Gojeknya harus terus-menerus bertanya kenapa kok saya nginep di situ dan memastikan bahwasanya bener nggak saya nginep di hotel itu. Pertama waktu tanya orderan, betul Bu nginepnya di sini? Betul Pak. Ini di alamat ini kan Bu? Iya betul. Sampai depan pun ditanyakan hal yang sama. Konfirmasi seperti itu kan jarang-jarang banget gitu Mas. Jarang-jarang banget. Nah, ya sudahlah. Setelah itu akhirnya teman saya datang. Teman saya datang tuh saya udah marah-marah. Kamu kenapa sih? Kok lama banget nggak ke sini-sini? Iya ini juga lagi repot. Tapi ini dia gini. Namanya Ayu lah, kita sebutnya Ayu. Nama samaran Mas. Jadi si Ayu ini kenapa sih lama sekali? Ya kamu ngajakin nginep di sini. Kenapa sih ngajakin nginep di sini? Ya gimana, semua hotel tuh full Mas. Nggak tahu kenapa semua hotel yang saya pesan di hari itu full dan hanya ada hotel di situ. Ya mau nggak mau kan saya di sini. Ini kan hotel juga udah terkenal, ngapain sih nginep di sini? Terkenal apanya? Nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah, dia terima-terima aja. Padahal dia setelah itu ngomel-ngomelnya hotel udah susah sinyal, wifi juga nggak sampai. Kamar mandi kenapa kotor banget sih? Terus ini ngapain sih kamar mandi kok ada hal-hal nggak penting kayak gini? Maksudnya gini, jadi di kamar mandi tuh ada yang agak nggak umum di hotel. Yang saya heran tuh kamar mandi kalau di hotel biasanya tuh nggak ada ya Mas ya, kayak besi-besi pendamping, besi-besi di sekitaran kamar mandi gitu. Jadi kamar mandi hotel ya langsung kamar mandi aja kan, tapi itu nggak. Jadi ada kayak pegangan kita loh. Jadi sebelah kloset ada pegangannya, di tempat mandi tuh ada besi yang muter ada pegangannya. Oh, jadi kayak seperti kamar mandi ini ya, disabilitas ya? Kayak kamar mandi disabilitas. Atau saya baru ngeh di tahun baru-baru ini pas anak saya opname mau operasi itu kan kebetulan di kamar yang VIP tuh sama kamar mandinya Mas. Jadi saya mikir apa ini hotel dulunya bekas rumah sakit? Sakit atau gimana? Karena kamar mandinya sama, desain kamar mandinya tuh sama, ada pegangannya. Kalau hotel biasa tuh kan ngapain harus pakai pegangan-pegangan segala itu. Jadi ya itu aja sih yang aneh tuh kenapa di sebelah klosetnya tuh harus ada pegangan besi. Kan logikanya kan kalau misalnya kita sehat hotel liburan ya ataupun bisnis itu kan nggak perlu alat bantu seperti itu kan. Itu sih. Jadi yang saya bayanginya sekarang kalau cerita tentang hotel itu apa mungkin ya bekasnya ini karena bekas rumah sakit. Iya, tapi kayaknya antara mungkin nggak mungkin. Saya ingetnya cuma kamar mandi, masa sih bekas rumah sakit? Tapi kalau dilihat tata ruangnya nggak mungkin juga rumah sakit bentukannya kayak gitu. Tapi kok kamar mandinya tuh persis yang di rumah sakit. Nah itu teman saya ngomel, kenapa? Akhirnya lagi-lagi mampet. Gara-gara kamar mandinya kesumpal sama rambut. Lagi Mas, padahal ketika saya ke kampus, ini ya tukang bersih-bersihnya kan otomatis bersihin kamar mandi kan. Teman saya ngomel, ini kenapa sih akhirnya mampet segala? Kamu juga gitu kalau abis keramas mau dibersihkan gitu loh rambutnya. Saya ya udah diem aja nggak ambil pusing. Nah akhirnya teman saya kan tadi kan abis ngomel-ngomel nggak saya dengerin, ya sudahlah dia tidur. Tengah malam tuh kita biasanya karena berdua ya, lampu tuh harusnya tidur tuh agak gelap lah. Nah kita tidur, anak-anak tidur bareng. Setelah itu dia gini, nyenggol-nyenggol, dia kan suka manggil saya tante. Tante, ini lampunya nyalain aja ya. Kenapa? Ini kita kayak ada yang liatin dari kamar mandi. Apa iya saya gitu kan? Karena dia sebelah kamar mandi. Dan kebetulan kamar mandi hotel itu transparan pintunya. Apa ya sih? Ya udah biarin aja lah. Kita udah tidur aja. Jadi yang kemarin malamnya saya lihat dengar orang kayak kuku di garuk-garuk ke tembok ya, entah tembok atau apa, pokoknya kedengeran gitu Mas. Itu dia yang kayak ada bayang-bayang dari kamar mandi liatin kita. Dan kebetulan kamar mandi itu memang selalu kita nyalain. Karena kalau nggak dinyalain itu flashnya loh Mas, yang tadi kemarin saya ceritain itu mesti ngeflash sendiri. Logikanya flash itu nggak akan pernah bisa ngeflash sendiri kalau nggak disentuh, kalau nggak dipencet sama orang.
Nah itu udah keesokan harinya kita biasalah, itu masih hal yang masih saya anggap biasa karena mereka masih belum ke kita sama sekali, maksudnya masih belum bersentuhan ataupun suara-suara juga kan nggak ada, cuman suara kuku aja dan beberapa bayangan. Di hari ketiga itu hari terakhir saya di situ, teman saya tuh nggak bisa nemenin, jadi mau nggak mau saya harus uji nyali tidur di situ. Saya sudah tahu kejadian 1, 2, dan 3 seperti apa. Waktu saya ke resepsionis saya ngomong, teh bisa nggak saya pindah kamar dong ke yang depan gitu. Oh mohon maaf Bu, semua kamarnya penuh. Dia bilang gitu lagi, penuh lagi? Iya, padahal pas pagi harinya tuh nggak ada mobil parkir. Paling juga 3-4 mobil. Dan itu kamar kan nggak mungkin cuman 2-3-4-an, satu blok itu paling juga 10, 20, 30 ada lah Mas. Nah itu mesti alasannya, saya nggak apa-apa deh Mbak nambah uang daripada kayak kamar di belakang. Mohon maaf Bu, memang kamarnya penuh. Jadi meskipun di up pun nggak bisa. Ya sudah, saya pasrah lah tidur di kamar yang sama. Padahal harapan saya tuh paling nggak pindahlah ke agak depanan lagi atau yang lebih dekat dengan hiruk pikuk manusia lah. Karena kan di belakang sekali tuh pas saya lihat pembatas itu bawah tuh dia agak tinggi ya. Mungkin datarannya agak tinggi tuh, di bawah tuh udah kelihatan rumah-rumah penduduk. Jadi nggak langsung tanah gitu, kelihatan bawahnya. Nah, di malam saya sendiri itu lampu saya nyalain semua Mas Gilang, karena saya takut lah, karena kemarin-kemarin udah diganggu. Saya tuh hal seperti itu takut, tapi mau pindah tuh mager. Effort juga kan, harus pindah juga, keluar uang lagi lah, cari tempat lagi, dan belum tentu ada. Pindah kamar ke depan juga nggak boleh, akhirnya betah-betah yang di situ. Saya masih ingat itu, saya nggak ke kamar mandi sama sekali. Jadi harusnya kamar mandi itu kering ya. Waktu itu mau tidur jam 10-an saya mau tidur tuh shower nyala Mas. Jadi kan kamarnya tuh shower nyala, suara gemericik air lah kayak orang mandi gitu. Saya udah males, nggak dimatiin, itu suara ganggu. Dan pas saya ke kamar mandi saya buka, showernya mati. Oke. Tapi kamar mandi basah. Wow. Berarti kan artinya saya nggak salah dengar dong. Tadi bener-bener ada orang di situ, ada orang mandi, ada shower nyala lah. Ya udah, saya coba tidur lagi. Nggak berapa lama kamar mandinya ganti ngeflash. Suara flash lagi? Suara flash lagi. Saya bilang, ya Allah apalagi sih ini, saya udah takut. Mau keluar juga udah malam, mager lah mau kemana-mana juga. Mau minta tolong sama siapa juga nggak bisa, temen nggak bisa nemenin. Akhirnya waktu itu saya mencoba untuk tetap tidur. Lagi-lagi suara kuku. Setelah suara kuku, suara ketokan. Jadi kayak gini, suara yang dimainin gini. Apa yang diketok? Kaca kamar mandi, pintu kamar mandi. Jadi kayak kletik-kletik gitu. Jadi kayak apa? Kuku dibuat mainan di gitu. Saya mau negur. Jadi saya tuh tidur tuh balik badan. Akhirnya saya beranikan balik badan, gak ada apa-apa. Gak lama lampu dibuat mainan. Jadi yang bener-bener kayak apa sih, ganggu banget. Jadi dari hari pertama dia masih belum eksis, hari kedua belum seberapa, hari ketiga nih karena saya bener-bener sendirian. Mau pindah itu jam 11 malam. Sudah dari jam 10 sudah saya kuat-kuatin, ini gimana saya mau keluar ruangan itu nggak berani. Karena lebih horor juga di luar. Karena sepi ya, sunyi. Padahal kata mbak-mbaknya tadi full, tapi pas saya buka pintu juga sunyi. Akhirnya saya mencoba lagi untuk tidur lagi. Kamar masih tetap nih. Lampu dibuat mainan. Jadi kayak bukan kelap-kelip gitu. Nyala, mati. Nyala, mati. Jadi pelan gitu. Nyala, mati. Nyala, mati. Jadi kayak sengaja dibuat mainan untuk cetekannya lampu. Terus akhirnya saya ngomong, saya di sini tuh cuman nginep. Saya bayar, saya juga nggak ganggu. Nah, kalau ganggu, saya besok akan keluar, nggak nginep di sini lagi. Saya minta maaf kalau memang saya ganggu. Jadi saya ngomong seperti itu, akhirnya shower mati. Shower mati, saya tidur ya. Akhirnya saya bisa tidur. Nggak lama Mas, sebelum azan subuh tuh masih ingat. Tiba-tiba tuh kayak ada suara kayak orang jatuh di kamar mandi, ketebuk gitu loh, kayak bunyi bluk gitu. Saya karena kaget ya, saya langsung ke kamar mandi.
Saya langsung ke kamar mandi tuh kayak lihat cicak gede banget. Bukan kayak cicak tapi gede. Sebesar biawak atau apa sih? Ya kayak biawak gitu mas. Tapi bentukannya cicak. Cicak. Dia lagi ngerayap di dinding kamar mandi. Saya langsung tutup pintunya. Saya ya sudahlah, saya doa, ayat kursi segala macem. Akhirnya azan subuh. Setelah azan subuh tuh tenang, nggak ada gangguan sama sekali. Akhirnya saya bisa tidur. Dan akhirnya saya mutusin untuk nggak ke hotel itu lagi. Nah, tapi setelah balik ke Malang lagi, aktivitas selanjutnya, tibalah saya akhirnya balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung, hubungin teman-teman, nggak ada yang bisa ditebengin nih buat tidur. Mau nggak mau saya cari hotel lagi. Pas cari hotel lagi, Mas Gilang, ternyata yang kosong hotel itu lagi. Yang lainnya nggak ada. Gak ada, saya nggak ngerti kenapa yang lainnya tuh kalau nggak harganya di luar nalar. Jadi kayak misalnya hotel biasa tapi harganya di 700 gitu kan, maksudnya saya sayang gitu. Yang atau kalau nggak gitu jauh. Jauh dari lokasi ya? Jauh dari lokasi. Saya kan carinya yang deket lah. Naik motor mungkin 5 atau 10 menit. Itu jauh-jauh. Jadi aduh hotel ini lagi gimana ya? Tapi ya udahlah, saya mau nggak mau. Pokoknya jangan kamar yang sama lah. Saya kan pasti masih ingat lah kamarnya sekitaran sini. Akhirnya saya nginep di situ lagi. Terpaksa nih mas, sampai resepsionis. Saya udah ubah kamar yang tadinya tipe A ke tipe B. Dan itu lebih mahal daripada tipe A. Harapan saya pindah ke yang depannya. Tapi ternyata pas sampai resepsionis, ibu kamarnya di sebelah sini ya, turun tangga ke sini, ke sini, ke sini. Teh, ini boleh nggak saya upgrade ke kamar yang di depan? Oh mohon maaf bu, penuh semua. Komplain nggak sama resepsionis? Kan kemarin yang ini, terus saya mesen kamar A, saya dikasih yang ini, terus saya mesen yang kamar B. Sudah komplain. Iya bu, tapi ini kan fasilitasnya berbeda. Katanya gitu. Dia ngomong fasilitasnya berbeda. Saya gini, yang itu deh, yang dekat parkiran mobil deh, saya bilang gitu. Nggak bisa ibu, penuh semuanya. Jadi kayak jawaban klise gitu mas. Setelah itu saya dikasih kamar yang nggak jauh dari kamar ini, di baliknya. Tapi emang beda kamar? Beda kamar. Tapi nggak jauh dari situ? Nggak jauh dari situ, jadi masih satu deretan. Ini kan deretan kamar di baliknya. Jadi balik kamar itu tadi, tapi bukan pas baliknya. Ya udahlah, saya terima aja lah daripada nanti. Saya sebenarnya orangnya males ribut ya Mas Gilang, tapi kalau hal-hal kayak gini tuh kalau nggak dibikin ribut itu sayanya yang susah. Akhirnya masuk kamar tadi, untungnya nggak seperti yang tadi, nggak seperti yang pertama. Yang pertama tadi kan kayak kotor, banyak rambut, banyak debu. Akhirnya saya di kamar itu lumayan lah. Awalnya tuh nggak ada apa-apa, karena kan saya nyampe situ siang. Awalnya nggak ada apa-apa, tapi pas malam itu baru. Kebetulan di hotel itu ada almari itu. Nah, almari itu gini, waktu saya tidur tuh kan lampu semua saya nyalain karena saya takut ya. Ini ada kayak jedok gitu mas, jadi kayak geduk gitu. Nah, saya mikir nih, apa lagi sih ini? Tadi udah tenang-tenang, nggak ada apa-apa, sampai akhirnya pas saya noleh, kalau mas, itu ada mbak-mbak yang nggak enak dilihat mata, dan dia emang lagi duduk di atas lemari sambil main, kakinya tuh ngegantung, jadi duduk di atas lemari, kakinya ngegantung, kan lemari kan ditutup ya, jadi jeduk gitu kakinya. Jadi saya mau teriak juga di situ, udah malam banget, serem juga, keluar kamar tuh jujur mas serem, mau minta pertolongan teman juga udah nggak ada. Ya, saya cuma bisa ngeliatin dia, yang apa? Dia jeduk-jedukin kakinya, saya ajak ngomong gini, saya mau tidur, nggak usah diganggu dong, saya capek banget saya gitu. Dia diem, akhirnya dia diem, kakinya nggak dijeduk-jedukin lagi. Terus habis itu nggak lama malah ketawa mas. Kalau tapi ketawanya tuh nggak yang ketawa hihi kenceng gitu, nggak. Jadi kayak ketawa yang ngeringis gitu. Aduh, nggak usah ganggu lah, minta tolong, saya capek banget. Dan nggak lama, akhirnya nggak kelihatan lagi, nggak jeduk-jeduk lagi. Saya tidur lagi. Nggak lama setelah saya tidur, mungkin saya tidur beberapa menit, lagi-lagi suara jeduk-jeduk lagi.
Jadi yang dia bener-bener kayak lagi nyantai mainan liatin saya tidur karena pas posisinya tuh di ini Mas, jadi ini kasur, ini almari. Jadi kayak dia nonton aja. Iya. Nontonin saya lagi tidur. Dan gak lama Mas, kaki saya kalau tidur tuh kan suka gerak ya. Maksud saya tuh kayak cari tempat yang dingin lah di kasur tadi tuh. Dan kaki saya tuh kayak numpuk ke satu benda. Kayak puk gitu loh. Jadi kaki saya kan goyang-goyang gini, puk gitu. Pas saya ini lihat Mbak Kunya udah nggak di situ, ternyata dia malah di kasur. Ya. Duduk di kasur. Terus kaki itu kena? Iya kena. Jadi kayak entah itu kena bagian apanya tuh. Jadi kayak dia tuh pindah ke kasur. Jadi setelah dari lemari saya ngomel-ngomel, dia malah pindah di kasur. Saya udah nggak berani ngelihat, saya balik badan. Saya coba untuk tidur juga nggak bisa tidur sampai pagi. Mau teriak juga kayak, saya sebenarnya kayak misalnya teriak atau apa tuh kadang mikir, belum tentu orang itu bisa lihat apa yang saya lihat. Nanti saya dikira gila. Itu yang paling saya tekanin dari sekarang tuh. Jadi saya ya sudah diam aja. Saya lama-lama tuh nggak ada juga. Jadi kayak kalau Mas Gilang tahu nggak, pas kita ada orang beranjak itu kan ini ya apa namanya? Berasa ya. Berasa kasur kan? Ya. Kasur tuh akhirnya lama-lama tuh kayak ada orang beranjak. Wah akhirnya nggak di situ lagi. Ternyata jeduk-jeduk lagi. Jadi dia tuh pindahnya tuh cuman di tempat itu aja. Jadi cuman di kasur sama di ini aja di almari. Dan di almari itu lagi jeduk-jeduk lagi. Jadi kita tinggal milih dengerin dia jeduk-jeduk aja atau lebih milih dia di kasur sama kita. Kalau saya mah akhirnya ya sudahlah, jeduk-jeduk aja nggak apa-apa lah daripada dia tidur di kasur yang sama dengan saya. Akhirnya tuh karena saya kadang-kadang ini Mas ya, tengah malam tuh ke kamar mandi. Dia dari yang tadinya duduk di atas lemari ya, sambil main. Ketika saya ke kamar mandi tuh dia ngikut ke kamar mandi. Jadi saya yang udah ngantuk, baru bangun gitu, terus ngantuk-ngantuk, dia tuh kalau kamar mandi tuh saya duduk di set gitu, duduk sambil ngantuk-ngantuk, dan dia, Mas tahu nggak dia ngapain? Dia jongkok. Entahlah gimana bentukannya ya. Jadi muka saya yang lagi ngantuk seperti ini ketemu dengan mukanya dia kayak gini di depan mata. Akhirnya saya gini doang. Aduh, kuntilanak ini ngapain lagi sih? Udah gini ya? Ya yang beneran saya lagi gini, kan ngantuk-ngantuk ke kamar mandi, akhirnya saya gini. Saya masih ingat tangan saya tuh kayak gini, ngantuk. Pas saya buka mata nih kok kayak nafas saya tuh nggak enak. Kalau saya cium tuh agak bau busuk ya Mas ya. Baju tuh lusuh, kayak kain-kainnya putih tapi yang lusuh gitu. Mukanya tuh kayak rusak. Jadi nggak yang saya bisa liatin kalau ini muka pucat atau enggak, itu yang rusak, nggak bisa saya mana yang hidung mana yang mulut, karena yang betul-betul kayak hancur gitu. Jadi dan apalagi di depan muka saya tuh kan kayak ya lumayan serem lah Mas. Jadi saya ya sudah sih, ya Allah Mbak Kun, ngapain Mbak Kunti ini, ngapain lagi sih kuntilanak satu ini, ngapain harus ngikutin kemanapun saya pergi gitu loh. Setelah saya menutup mata lama banget, saya jujur Mas takut buka mata lagi, nanti dia lebih dekat lagi seperti apa. Tapi ketika saya buka lagi, udah nggak ada. Akhirnya saya tidurlah sampai pagi dengan tenang tapi full bau bangkai sampai pagi. Akhirnya saya memutus. Full bau bangkai itu? Full bau bangkai. Setelah dia mendekat tadi kan, otomatis bau bangkainya tuh masih nempel gitu Mas. Oh, maksudnya nempel di hidung ya? Nempel di hidung. Baunya ini ya? Bau bangkainya tuh kayak nempel di hidung yang karena tadi tuh terlalu dekat. Nah, setelah itu paginya, pokoknya semua gangguan itu kalau menjelang subuh, setelah azan subuh hilang. Jadi saya bisa bobok nyenyak itu setelah azan subuh. Jadi nggak ada suara-suara lagi, nggak ada bau bangkai yang menyengat kayak tadi, tuh hilangnya setelah subuh. Jadi ya itu, setelah itu selesai, saya kembali lagi ke Malang. Next berikutnya, lagi-lagi Mas Gilang mau dibilang saya banyak alasan atau gimana, saya mesti dapat itu yang sama. Lagi-lagi saya nginep di situ lagi. Tapi hari ini perjanjian dengan teman saya. Oh, nginepnya bareng? Nginepnya bareng. Saya gini, ya udahlah yuk temenin aku lah.
kamu kan juga daripada nginep di kosan nggak ada fasilitas apa-apanya. Dia bilang gini, ya kosanku mending wifi ada. Di situ kamu di hotel sudah susah sinyal, wifi juga nggak bisa. Tapi akhirnya dia nurut aja. Pas menjelang maghrib tuh saya bilang, aku ke depannya cari nasi goreng. Gitu. Kenapa nggak GoFood aja sih? Nasi goreng di depan situ juga ada. Dia mau kok aja karena dia masih repot dengan kegiatannya tadi. Akhirnya aku tinggal, ya udahlah jangan lama-lama, ya gitu. Akhirnya aku keluar cari nasi goreng. Ya udah aku makan di luar. Setelah aku balik, dia tuh gini, kamu tuh baru balik sekarang? Iya, kenapa? Baru aja balik sekarang? Iya. Lah, tadi yang pulang siapa gitu? Yang pulang siapa gimana? Tadi tuh sebelum kamu pulang, kamu pergi tadi, kamu tuh balik. Kukira kamu ngambek sama aku gara-gara ini anak ngapain sih pamitan beli nasi goreng, tapi baliknya tuh kamu tuh diem aja. Terus aku yang tadi mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi di kamar mandi ngapain? Gak tahu lah. Aku kan dari tadi di depan. Jadi dia di depan tahu akunya cuek. Terus masuk kamar mandi, ya udah dia balik lagi di depan. Pas aku lihat Mas, kamar mandi tuh nggak ada apa-apanya, tapi bau bangkai. Bau yang sama ya? Bau yang sama seperti yang aku cium kemarin itu. Tapi ini kita kamarnya beda. Dan temanku si Ayu ini karena dianya nggak berinteraksi sama yang mirip aku, jadi dia ya udahlah diem aja. Nah setelah itu dia tidur karena udah capek kita. Dia tanya, kamu nggak isaan po? Kamu nggak isaan kah gitu kan? Nantilah sekalian lah sama tahajud lah. Saya bilangnya kayak gitu kan. Lah, oh ya udah dia sholat isya sendirian. Nah, saya tuh kalau misalnya nginep di hotel tuh mana tempat sholat itu pasti sajadah tuh di situ nggak dilipat dan ada mukenanya. Akhirnya saya malam tuh nggak bisa tidur. Saya bilang nggak bisa tidur. Saya akhirnya jam berapa itu saya isaan karena tadi berharap sekalian sama tahajud isaannya. Akhirnya saya isaan dulu, tetap nggak bisa tidur. Si Ayu ini dari tadi udah tidur. Jadi saya sama Ayu ini tidurnya sampingan. Dia yang hadap ke kamar mandi dan di kamar mandi, depan kamar mandi tuh sini tuh tempat kita sholat. Di sini saya hadap ke sana. Nah, tidur malam itu saya nggak bisa tidur sampai jam 1 atau jam 2. Jadi baru tidur lelap kayak jam 1-an, jam 2-an gitu baru tidur lelap. Nah, pas pagi harinya si Ayu tuh gini, "Tuh kamu tuh kenapa sih dari kemarin? Kenapa apanya? Sudah yang tiba-tiba pulang yang ngambek, ya kan aku udah bilang itu bukan aku." Iya sih. Terus kamu tadi malam tuh kenapa? Tahajud tuh nggak ngajak-ngajak aku loh, karena memang biasanya tuh kalau salah satu di antara kita bangun malam nih, pasti kita saling bangunin, ayo tahajud, kamu tuh cepetan tahajud. Jadi kita nggak usah yang sok-sokan suci atau alim atau berdakwah, tapi ngajak aja. Oh nantilah ngantuk, dia bilang kayak gitu ya, saya nggak akan ngajak. Tapi kamu semalam tuh aneh banget, aneh kenapa? Kamu tuh tahajud, udah tahajud, aku nanyain, sholat apa tuh? Diem. Tahajud, diem. Apa subuh sih? Diem. Nggak ini sama sekali, tapi kamu liatin aku. Bentar, dia habis itu duduk nih. Tapi kok mukenanya warnanya beda ya tuh sama mukenamu biasanya. Saya tuh yang lagi beres-beres barang tuh langsung duduk. Mukena apa? Itu mukenanya warna pink Fanta. Terus dia langsung lihat ke warna mukenamu biru padahal tuh. Lah itu siapa? Saya bilang kayak gitu. Lah itu mukena pink Fanta tuh siapa? Tapi mukanya kayak kamu. Dia bilang gitu. Tapi kan nggak ngomong juga pas tahajud. Tuh lihat ya, aku semalam tuh nggak bisa tidur. Bahkan jam 1 tuh mau pesen GoFood tapi nggak berani keluar. Dan ini aku chatan sama temanku. Dan aku semalam tuh tidur jam 1 kalau misalnya mau bangun tahajud itu kayaknya nggak mungkin lah. Bangun subuh aja udah pasti agak pagian. Ini lo lihat aku chat jam 1, jadi aku habis itu tidur, nggak mungkin aku bangun tahajud. Ya, tapi semalam itu bener-bener aku lihat kamu sholat di depanku. Gini deh, kamu tidur hadap mana? Ya hadap kamu sholat.
kamu nggak tengok di belakangmu aku. Jadi dia yang aku kan tidur hadap saya, jadi di belakang dia kan aku nih. Iya. Jadi dia lihatnya aku lagi. Terus katanya lagi bener-bener lagi sholat aja gitu. Iya jadi gerakan sholat apa gimana? enggak, yang diem aja gini. Gitu. Sholat apa sih? Jadi ini prakteknya ya, sholat apa sih tuh? Diem aja. Kamu kok tahajud nggak ngajak aku? Jadi diam sambil ngelirik gini doang. Kamu tahajud kok nggak ngajak aku? Diem. Apa kamu sholat subuh ya? Diem. Akhirnya karena ngerasa akunya nggak bisa diajak ngomong, ya udah dia tidur lagi. Tapi dia tidur tuh nggak berbalik, ya udah tidur liatin aku yang lagi berdiri. Dan dia nggak liatin gerakan sholat, cuman yang dia lihat itu aku kayak pakai mukena warna pink Fanta. Begini diem. Begini dia. Dan mukena aku jelas-jelas warna biru muda. Dan itu bener-bener yang dia yang udah lemas itu. Udah tuh kita nggak usah nginep sini lagi. Ya ini gimana? Kurang 1 malam. Saya tuh kayak gimana ya? Gitu-gitu tuh kadang. Atau mungkin itu halusinasi kita. Gak mungkin halusinasi kita kayak gimana sih? Kita juga doa. Aku juga kayak gitu juga nggak baca doa lagi. Ya kan yang dia anggap itu aku. Udah ketemu yang pertama pulang makan nasi goreng. Diam aja yang hilang di kamar mandi. Habis itu yang dia tiba-tiba lihat aku yang lagi sholat, tapi yang bukan gerakan sholat, tapi yang masih berdiri pakai pink Fanta. Kalau aku inget-inget lagi sih Mas nih, warna kuntilanak ada juga nggak sih yang warna pink Fanta? Gitu mukenanya bisa kayak gitu ya? Jadi yang pink Fanta, tapi katanya dia tuh yang, aku kan pakai mukena potongan tuh, itu yang lurus gitu loh. Jadi kayak warna pink Fanta, gini liatin dia sambil ngelirik gini doang. Jadi si Ayu tuh, karena dia kira aku malas diajak ngomong, ya udah dia tidur lagi. Tapi coba dia noleh ke belakang, pasti dia tahu kalau itu bukan aku. Tapi di atas nggak ada kuncup ya? Nggak ada. Bener-bener mukena ya berarti? Nggak ada, jadi kayak yang nggak ada kuncup di atas. Berarti bukan pocong juga ya? Bukan. Iya emang nyerupain orang sholat aja berarti? Nyerupain orang sholat aja. Ya kayak nyerupain aku yang tiba-tiba lewat pulang tapi nggak dia sapa aja. Jadi kayak aku aja. Nah besok paginya tuh sebenarnya kita mau pindah hotel tapi aku sakit. Jadi dia yang ngelihat yang mirip aku tapi aku sakit di situ. Jadi di situ badanku demam, panas banget gitu. Akhirnya dia tuh mau ninggalin juga nggak tega. Tapi dia waktu itu mandi. Waktu dia mandi tuh dia lihat kamar tuh penuh. Jadi pas aku sakit, dia lihat kamar itu dari kamar mandi nih, dia lihat kamar itu penuh terus dia keluar. Kamu nggak apa-apa? Aku udah lemes tuh bilang nggak apa-apa. Tapi kamu yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa kamu lihat sesuatu? Iya, ya udah nanti ada kita ceritain. Saya bilang gitu karena saya masih sakit dan kita masih ada di situ kan. Akhirnya ya udah akhirnya setelah keluar dari situ akhirnya kita ngobrol di sini. Kamu kemarin lihat apa di kamar mandi? Aku lihat tuh banyak banget yang ke kamu. Banyak itu dalam artian itu pertama dia lihat siluetnya kuntilanak ya. Kuntilanak ke situ pertama. Nggak lama tuh ada yang kayak perempuan pakai baju adat gitu. Kayak baju adat warna hijau. Jadi kayak kebaya warna hijau. Saya mikirnya gini sih, mungkin karena sakit ditengokin lah semuanya ke situ. Jadi dan itu bener-bener ngelilingin saya. Ngelilingin saya tuh saya sakit. Di sini ada yang dia lihat tadi ada kuntilanak tadi yang tiba-tiba datang ke situ. Terus ada yang perempuan pakai kebaya hijau itu yang kata dia tuh cantik banget, dia pakai kebaya hijau. Di situ juga nungguin saya, kayak lagi ngebusuk orang sakit aja gitu. Jadi dan saya waktu itu tuh nggak ngerasa apa karena udah sakit ya udah tidur aja, yang bisa lihat itu si Ayu tadi. Nah setelah itu dia akhirnya ya udahlah, mungkin memang kamu sakit jadi banyak yang nengokin ya gitu. Tapi kamu tahu nggak sih tadi apa? Pas kamu ke kamar mandi ada sesuatu nggak dia gitu? Ya rambut itu aja sih. Yang kemarin-kemarin ada lagi nggak? Ini karena tadi nggak saya cerita secara detail, ini karena waktu ini nginepnya sama si Ayu. Jadi kalau saya cerita nanti Ayu takut nggak mau nemenin saya, jadi nggak saya ceritain ke dia. Apa kamu lihat nenek-nenek di kamar mandi? Iya loh. Nenek-neneknya kayak kayang gitulah jalannya. Jadi kayak kayang balik gitu kan. Jadi jalan cepet terus hilang aja.
Jadi kayaknya itu bukan yang di lantai, tapi yang di dinding kamar mandi. Jadi kayak jalannya tuh di dinding kamar mandi. Saya bingung deskripsinya ya Mas ya, pakai bahasa yang gimana. Jadi kan tadi aku lihat ada pegangan-pegangan. Jadi kayak yang baliknya tuh di situ. Jadi di sekitar pegangan-pegangan tadi. Jadi muter terus hilang. Si Ai juga lihat itu. Dia terus muter terus hilang. Ya udahlah, kita nanti jangan kesini lagi lah. Karena mereka memang nggak nyentuh kita. Kita interaksinya kan lihat aja tuh. Cuman kan gangguannya tuh udah ekstrim lah Mas. Bau-bauan juga, bahkan nyerupain saya. Yang paling serem tuh ya nyerupain saya sholat tadi sih Mas. Karena kalau itu bener-bener kita tahu di situ kayak gitu kan pasti lari lah ya. Itu aja sih Mas Gilang. Wah, dan sampai sekarang belum balik lagi ke sana ya? Gak mau balik deh Mas kayaknya Mas. Udahlah, kapok saya. Waktu itu juga kepaksa sampai nginep di situ beberapa kali ya. Kalau dihitung ya ada mungkin beberapa kali ya, lebih dari 5 kali sih. Cuman kalau gangguannya tuh ya, kalau mungkin cuman sekedar mungkin bau atau suara gitu masih mending ya Mas. Tapi ini muka udah deket banget. Terus nyerupain juga. Iya benar. Gitu. Dan yang paling serem ya itu tadi sih sholat. Jadi saya tuh kalau sekarang lihat sajadah digelar terus ada mukena tuh pasti saya lipat. Iya. Saya takut nanti tiba-tiba ada yang sholat aja pakai itu di tempat itu gitu, pakai mukena yang lain bukan yang saya punya itu. Jadi saya takutnya sampai sekarang sih Mas. Jadi saya masih keinget itu warna pink Fanta itu. Gimana ada warna pink Fanta? Mungkin dari cerita Mbak Endris aku mau nanya-nanya nih Mbak. Kan itu pertama ya ada tukang Grab yang udah Gojek nanyain Mbak kok berani nginep sini? Mbak pernah nyari tahu nggak setelah kejadian-kejadian yang Mbak alamin di sana, pernah nyari tahu nggak emang hotel itu tuh udah terkenal angker apa gimana? Nyari-nyari di artikel lah atau di internet apa di mana? Oh gini Mas, waktu itu kan saya nyoba-nyoba tanya sama ngobrol ya sama satpam yang di depan tuh. Saya gini, Pak ini hotel udah lama banget ya Pak? Oh sudah Mbak, sudah lama. Sepi ya Pak tamunya? Saya gitu, coba-coba. Ya gini lah Mbak, namanya juga pasang surut lah, naik turun. Saya sering nginep di sini sepi Pak. Ya kadang-kadang lah Mbak sepi. Saya tapi nggak ngomong nih kalau di resepsionis katanya rame mesti terus. penuh. Padahal satpam kan tahu kan mobil yang keluar masuk ada berapa. Ini horor nggak sih Pak hotel ini? Ya namanya juga bangunan tua Mbak. Jadi satpamnya tuh kan karena dia kerja di situ ya Mas ya. Jadi selalu ambil amannya, dia nggak pernah mau cerita waktu saya nanyain horor apa enggak. Tapi pas saya tanya di situ rame apa enggak ya, dia ngaku kalau di situ sepi. Tapi kenapa resepsionis selalu ngomong di situ rame, bahkan kamarnya full. Kalau tanya saya komplain ke resepsionis kamar ini kamar itu, resepsionisnya tuh pasti bungkam Mas. Terakhir ngecek di aplikasi masih ada nggak? Masih ya? Kayaknya sih masih sih. Masih ada. Harganya juga sering promo lah. Harganya murah lah ya di situ. Murah ya. Nggak murah-murah banget sih Mas, masih range berapa? Dari berapa 300-400. 300-400an? 300-400 lah. Jadi lumayan sih harusnya. Aplikasi kan itu? Iya lumayan, harusnya sih lumayan nyaman sih. Ya kalau mungkin kita nggak peka sih mungkin nyaman Mas. Tapi teman saya nggak peka juga. Saya juga harusnya nggak peka juga. Kenapa bisa se-ekstrim itu? Bahkan yang nggak saya heranin kenapa dia malah ikutan sholat juga kan, serem juga kan kalau kayak gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Endris ya tentang hotel angker yang ada di kota Bandung. Ini berarti hotel sepi banget nih Mbak ya? Katanya rame sih kata resepsionisnya. Iya kata resepsionisnya rame, tapi kelihatannya sepi. Dan buat sahabat lonceng ini yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Mbak Endris. Mbak, thank you Mbak ya. Aku makasih banyak loh Mbak ya. Mbak udah cerita datang ke sini cerita 2 kali ya kan. Tadi cerita pertama, nih cerita kedua. Thank you Mbak ya. Nanti kita ketemu lagi di lain tempat atau di lain waktu. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Mbak Endris juga izin pamit. Bye-bye.